Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian, seperti yang kita maklumi bahwa hidup ini tidak akan selamanya cocok dengan keinginan kita. Tapi kita harus menghadapi hidup ini. Kita mau lari kemana? Kita harus punya keberanian untuk menghadapi hidup ini dengan baik. Namun berani kita tidak boleh konyol. Artinya bukan nekat. Kita berani harus dengan perhitungan, harus dengan pertimbangan yang tepat. Berani bukan tidak punya takut. Berani adalah orang yang berhasil mengendalikan takut. Orang tidak punya rasa takut tidak normal, karena takut adalah bagian nikmat dari Allah agar kita bisa melakukan perhitungan. Yang tidak punya takut sama sekali, saya kira robot. Wajar kita takut. Yang penting bagaimana kita bisa mengelola rasa takut kita sehingga tidak melumpuhkan kemampuan kita. Apa yang harus kita lakukan kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak kita duga, yang tidak enak, yang mencengangkan, mengagetkan? Ya, kalau kita rujuk, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ditimpa musibah, ditimpa kejadian, kita harus yakin bahwa kita ini adalah milik Allah, dalam genggaman Allah, sepenuhnya dalam kekuasaan Allah, dan akan kembali kepada Allah. Yang terjadi, katakanlah inilah takdir yang harus kita jalani. Karena memang yang terjadi itu takdir Allah. Ditimpa, tiba-tiba ada genteng jatuh, kena kepala. Ya, inilah takdirnya. Kepala kita terkena genteng. Tidak bisa kita mengatakan, "Duh, coba kalau saya tidak lewat ke sini." Sudah jelas lewat. Coba kalau saya pakai helm. Kan tidak. Penting respon awal kita tepat. Karena kalau respon awalnya sudah salah, emosi kita membara, pertimbangan kita nanti hanya karena nafsu, kita tidak bisa mengambil hikmah, tidak juga menyelesaikan masalah dengan tepat. Benjol. Aduh, coba kalau nggak lewat sini nggak akan sebenjol ini. Sudah lewatnya. Punya anak brojol perempuan semua. Duh, coba kalau saya punya anak laki, udah jelas perempuan semua. Naik mobil, belok kiri, kanan, 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 kanan. Tiba-tiba di kanan macet. Coba kalau tadi ke kiri, udah jelas di kanan. Ini penting. Menerima kenyataan adalah fondasi mental yang pertama supaya kita bisa berpikir jernih. Ya, inilah takdir yang harus saya jalani saat ini. Kalau sudah tenang, lalu pikiran kita mulai memikirkan solusi. Ya, kepala saya sudah benjol sekarang, ini kenyataan. Mau lari dari kenyataan bagaimana? Sudah benjolnya.
Sudah takdirnya kepala saya benyut sekarang. Ya, kita analisa kenapa Allah menakdirkan genteng ini jatuh. Pertama, boleh jadi mungkin saya tidak punya sistem kontrol yang baik tentang keadaan rumah. Ini pelajaran dari Allah. Catat bahwa jangan biarkan sekali kuat kita anggap kuat selama-lamanya. Harus ada sistem kontrol. Bagaimana genteng yang rusak, maka seperti sound system yang ada ini harus dikontrol dengan baik. Karena ada waktu-waktu tertentu yang mungkin aus pelajaran. Atau mungkin saya pagi ini tidak bersedekah, sehingga Allah menegur dengan genteng ini. Atau mungkin ya saya tadi selama jalan tidak ingat kepada Allah, tidak zikir. Oh, berarti saya harus berzikir terus sambil berjalan. Sedekah sebelum pergi. Sistem di rumah diperbaiki. Banyak nilai manfaatnya. Coba orang yang marah, kurang ajar ini, tukang genteng ngaco, kita tuntut nih. Siapa yang tadi di sini? Kenapa kamu tidak memperbaiki genteng dari awal? Kalian ini, marah. Benjol tetap benjol, dosa bertambah. Saudaraku yang baik, ini penting sekali karena kita harus bergerak terus dalam hidup ini. Kita tidak bisa satu masalah menghabiskan waktu kita, menghabiskan kebahagiaan kita, menghabiskan energi kita. Kita tidak bisa berhenti hidup ini karena satu masalah. Kita harus maju terus. Kita harus meningkat terus dengan masalah yang kita hadapi. Setuju tidak ini? Kita harus semangat. Walaupun ngantuk. Mengapa mengatakan hal ini? Karena khawatir kita tidak berhasil memiliki SOP, standar operasional prosedur lah, sehingga masalah tidak mengangkat diri kita, masalah tidak memuliakan diri kita karena kita salah prosedur. Harusnya kita timpa masalah, iya, ini memang sudah takdir Allah. Loh, jangan menyalahkan takdir. Tidak menyalahkan takdir. Memang yang sudah terjadi itu takdir. Tinggal kita evaluasi apa yang harus kita ambil pelajaran dari takdir ini, dan bagaimana kita menyempurnakan ikhtiar supaya kita mendapat takdir yang lebih baik. Kalau nasi jadi bubur, terima kenyataan. Karena tidak diterima juga tetap bubur. Sambil kita evaluasi, mungkin airnya kebanyakan, mungkin kompornya terlalu besar, mungkin kita salah berhitung tentang waktu. Tapi yang sudah jadi bubur, kita juga berpikir bagaimana bubur ini jadi enak. Carilah cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Jadi bubur ayam spesial. Satu sisi kita berpikir supaya mendapat pelajaran, sisi lain kita mencari solusi agar takdir bisa mendapat takdir lain yang lebih berkah. Saudara-saudaraku yang baik, para pendengar di seluruh tanah air, kita harus punya keberanian menghadapi hidup ini. Hidup tidak akan rata, mulus semua tidak. Semua orang yang ingin mencapai puncak kebahagiaan harus mau mendaki. Lihat orang yang mendaki gunung, dia bahagia, bangga. Justru sesudah memasuki medan yang terjal, menancapkan bendera di puncak gunung sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda kebahagiaannya
dengan naik gunung, ya bukit-bukitan kecil setinggi 3 meter, terus menancapkan bendera merah putih, ya tidak salah. Orang itu justru bangganya ketika menghadapi permasalahan yang berat, yang pelik, yang sulit, dan dia terus bergerak. Surga itu puncak hadiah. Saya kira wajar kalau kita harus memiliki kegigihan mendaki terus sampai ke puncak kemuliaan. Rasanya terlalu enak kalau leha-leha, pemalas, tidak mau meningkatkan kualitas. Barang siapa yang ingin mendapat lebih, dia harus mau berbuat lebih. Untuk menjadi seorang pelajar terbaik tidak bisa dengan leha-leha, harus memiliki kegigihan. Dia dapat malas, dia dapat juga buah dari kemalasannya. Balap karung akan menarik kalau lawan kita juara balap karung dunia. Walaupun kita juara kelima, lawan juara dunia beda. Balap karung lawan taman kanak-kanak, walaupun kita juara umum tidak terkalahkan, tapi siapa yang akan menghargai kita? Bahkan dianggap zalim. Juara itu. Nah, oleh karena itulah sahabat-sahabatku, para pendengar di seluruh penjuru tanah air, kita harus menyadari hidup ini memang tidak rata. Puncak kebahagiaan bukan dari ketenangan, geleyeng gitu. Tidak. Kita bisa puas kebahagiaannya justru sesudah melewati perjuangan. Perjuangan demi perjuangan. Saya dengar yang mendapatkan baret sebagai pasukan khusus, wah, sesudah latihan 7 bulan jalan sampai ke pantai Cilacap. Waduh, penghargaan sebuah baret itu rasanya luar biasa. Beda dengan ada yang ngasih baret di pinggir jalan. Nih baret. Beda, sangat beda. Artinya kebahagiaan kita justru lewat perjuangan yang gigih. Artinya وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sadaqallahul Azim. Gembirakanlah, bahagiakanlah orang yang sabar, yang ketika ditimpa musibah dengan penuh keyakinan, ya, saya ini milik Allah, kembali kepada Allah, semua terjadi dengan izin Allah, inilah takdir Allah. Mereka itulah yang akan mendapatkan keberkatan yang besar, kasih sayang Allah, dan tuntunan dari Allah.